Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Wahyu Pratama, NIM 22020561134 dari kelas IHD 5. Hak kekayaan intelektual atau HAKI dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata memerlukan pemahaman mendalam tentang keterbatasan pengaturan secara mendalam. Keterbatasan pengaturan dalam KUH Perdata sendiri itu karena KUH Perdata adalah warisan dari masa kolonial Belanda yang sebagian besar mengatur aspek-aspek hukum privat klasik yang seperti hak kebendaan, perjanjian, kewarisan, meskipun HAKI adalah salah satu bentuk kekayaan. Hukum perdata tidak mengatur HAKI secara spesifik karena pada saat KUH Perdata disusun, konsep modern tentang kekayaan intelektual belum berkembang. Dalam KUH Perdata, hak milik adalah salah satu bentuk hak kebendaan yang memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda. Pasal 570 KUH Perdata. Kekayaan intelektual secara teori dapat dianggap sebagai benda tidak terwujud yang termasuk benda tidak bergerak. Namun tidak ada ketentuan eksklusif yang mengatur kekayaan intelektual sebagai bagian dari benda ini. KUH Perdata mengatur prinsip-prinsip umum mengenai kepemilikan dan pengalihan hak yang secara implisit dapat diimplikasikan pada HAKI, misalnya perjanjian lisensi, hak cipta, dan atau paten bisa dilihat sebagai bagian dari perjanjian dalam KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata juga bisa diterapkan pada perjanjian terkait HAKI. Pengalihan hak kekayaan intelektual atau HAKI seperti jual beli, hak cipta atau hak merek dalam banyak hal mengikuti logika pengalihan benda dalam KUH Perdata. Namun karena sifatnya yang tidak terwujud, maka perlindungan atas pengalihan ini lebih banyak diatur melalui Undang-Undang HAKI khusus pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai jual beli dan sewa menyewa. Biasanya diterapkan secara analogis terhadap transaksi HAKI. Pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan. Dalam konteks hukum perdata, HAKI dapat dilihat sebagai hak atas benda imaterial. Prinsip yang digunakan adalah dalam KUH Perdata tentang kepemilikan benda dapat menjadi landasan bagi perlindungan terhadap HAKI. Walaupun sifatnya terbatas dan tidak memberikan perlindungan yang signifikan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang khusus tentang HAKI, pengaruh dan perkembangan hukum khusus HAKI sebagian besar pengaturan HAKI di Indonesia berasal dari perkembangan hukum internasional dan hukum khusus dibuat setelah adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual. Dalam hal ini, undang-undang seperti Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2004 yang mengatur pelindungan hak cipta bagi pencipta karya seni, sastra, dan ilmiah. Yang selanjutnya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai perlindungan atas merek dagang dan indikasi geografis. Selanjutnya Undang-Undang Paten, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 mengatur hak eksklusif atas penemuan yang memiliki aspek kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Undang-Undang Desain Industri, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 melindungi desain yang berkaitan dengan bentuk atau konfigurasi produk. Selanjutnya Undang-Undang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000
melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia. Meskipun KUH Perdata tidak mengatur haki secara eksklusif, namun konsep-konsep umum mengenai hak kebendaan, kepemilikan, dan kontrak dalam KUH Perdata dapat diimplikasikan dalam hal ini tertentu terkait kekayaan intelektual, terutama dalam pengalihan hak dan perjanjian lisan. Dapat disimpulkan, pengaturan haki dalam KUH Perdata memiliki kedalaman yang terbatas dan hanya mengatur dalam kerangka umum hak kebendaan dan perjanjian. Untuk perlindungan yang lebih spesifik, pengaturan haki yang banyak ditentukan dalam undang-undang khusus di luar KUH Perdata. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.